Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Selamat datang di Cemara 19 Channel, program Unity in Diversity. Kita akan bicara soal Kartini. Kartini identik dengan kebaya dan sanggulan. Tapi sekarang kita lihat Kartini kontemporer, Kartini milenial yang sudah berbeda dengan Kartini yang kita kenal dulu. Ada yang berseragam pilot, ada yang duduk di parlemen, eksekutif, menjadi top eksekutif di korporasi-korporasi besar. Jadi Kartini perlu pemaknaan baru yang tentu saja menjadi satu yang perlu kita bicarakan saat ini. Di antara kita sudah hadir dua tokoh perempuan ya, yang saya kira akan bicara sangat dalam tentang bagaimana sih kita memaknai Kartini secara baru ya, dalam dunia yang sudah berubah, dunia yang sekarang disebut sebagai 4.0. Sudah di tengah kita Mbak Mutia Hafid. Halo. Ya. Beliau sekarang duduk di parlemen, di DPR, menjadi ketua Komisi 1. Ya. Jadi saya kira beliau akan bicara panjang lebar tentang bagaimana kiprah perempuan di legislatif sekarang, terutama di komisi yang beliau bidangi. Selain Mbak Mutia ada Mbak Dini. Ya. Halo. Mbak Dini adalah staf khusus Presiden bidang hukum yang membantu Presiden, mengadvise Presiden tentang persoalan-persoalan hukum Indonesia. Dan juga kita bicara hukum, kita juga bicara perempuan karena banyak kasus-kasus yang menimpa perempuan dan hukum juga perlu ditegakkan mengenai hal itu. Nah, pertama Mbak Mutia, kita bicara umum saja. Kalau kita mendengar kata Kartini sekarang, pasti berbeda dengan kita dulu ya, ketika masih SD ya, berpakaian kebaya ya, mengikuti seremonial yang biasa dilakukan di sekolah begitu. Kartini kontemporer menurut Mbak Mutia seperti apa? Apa ya? Menurutku sama aja sih perjuangannya ya. Cuman tantangan zamannya beda. Yeah. Tapi apa yang dilakukan Kartini saat itu dilakukan juga perempuan-perempuan saat ini berjuang di bidangnya masing-masing. Yeah. Aku mau ngingetin aja karena ini pandemi. Saya rasa perlu mengingatkan para kaum pria bahwa kemarin ini yang berjuang di garis depan bahkan sampai hari ini adalah sebagian besar perempuan, karena untuk juru rawat tenaga kesehatan itu di dunia 80% perempuan. Jadi ini salah satu bentuk perjuangan Kartini saat ini dengan konteks yang kita hadapi, pandemi. Dan kemudian tentu di bidang-bidang lainnya, Mbak Dini di bidang hukum, kami kebetulan di politik, kita masih sama perjuangannya dengan Kartini, yaitu menuntut kesetaraan gender dan berusaha mencapai kesetaraan gender yang kalau menurut saya pribadi sampai saat ini masih dalam bentuk masih diperjuangkan, jadi belum 100% namanya sudah terjadi kesetaraan gender itu. Oke. Gitu mungkin. Pertanyaan buat Mbak Dini, Kartini sekarang seperti apa? Apakah sama saja atau udah ada perubahan?
Sebenarnya sih mungkin kalau kalau saya bilang sama aja dalam arti gini, kalau kita lihat Kartini zaman dulu gitu kan, dia juga sebetulnya sama seperti yang Mbak Mutia bilang tadi kan, kesetaraan gender gitu. Betul. Dia kan takut banget waktu itu disuruh nikah gitu kan, karena dia melihat pernikahan itu kok kayak penjara buat wanita gitu. Dan memang mungkin kalau kita lihat sampai hari ini miris juga ya gitu, bahwa memang kalau kita di kota besar mungkin nggak terlalu berasa, tapi kalau di daerah-daerah gitu ya, bahkan kota besar juga masih ada gitu, bahwa perempuan udahlah gitu, masih gitu kan harus sekolah, biarpun sampai ke Amerika, sampai ke luar negeri, sampai kemana, pulang-pulang ya udah nikah aja, terus apa, ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin dapur gitu. Nah jadi kalau saya melihat semangat Kartininya sih masih sama ya, dalam arti yang sudah dimulai oleh Ibu Kartini zaman itu, Raden Ajeng Kartini, harusnya terus dilestarikan sampai sekarang gitu, di mana kita para wanita itu sebetulnya harus menghargai diri sendiri gitu. Jadi kalau saya selalu melihat, apalagi masalah penegakan hukum gitu, ini saya langsung lompat aja ya, orang bilang kayak masalah kasus pemerkosaan gitu, sexual harassment, kenapa sih marak gitu? Tapi kalau menurut saya memang mungkin karena masalah budaya, perempuan itu nggak mau bicara gitu. Jadi saya selalu bilang, gimana kamu bisa berharap orang lain menghargai kamu, orang lain membela kamu, protek kamu, kalau kamu sendiri aja nggak menghargai diri kamu dan nggak mau protek. Kamu untuk bicara aja berdiri untuk membela gitu kan, hak kamu diam gitu. Tapi memang bisa dimengerti karena situasi gitu kan, dan juga budaya. Nah ini yang mesti didobrak gitu. Jadi kalau saya rasa Kartini dulu dan sekarang semangatnya harusnya sama aja, dimana sebetulnya perempuan dan laki-laki itu harusnya, kita nggak bilang sama ya, masing-masing punya kodrat masing-masing, tapi harus setara. Jadi nggak ada kelas 1, nggak ada kelas 2, tapi masing-masing itu punya fungsi, tugas masing-masing, tupoksinya masing-masing, sehingga saling melengkapi gitu. Oke. Nah, Mbak Mutia, Mbak Dini kan di politik, kita bicara ya soal politik ya Mbak Mutia ya. Kan politik itu dipersepsikan dunia laki-laki, dunia perebutan kekuasaan yang keras, menghalalkan segala cara, sementara perempuan itu kan lebih disifatkan caring, penuh kasih sayang, tepas selera, toleransi dan lain sebagainya. Bagaimana sih politik perempuan itu di dunia politik menurut Mbak Mutia? Politik juga harusnya ada kasih sayang, bahkan politik harus dilengkapi dengan juga empati, rasa kasih sayang yang tinggi gitu. Jadi sampai sekarang sih masih terasa sih politisi-politisi masih banyak sih kerasa ya, Mbak Dini juga mungkin kerasa yang tetap ngelihat, maupun kita udah jadi apa gitu, kita udah diamanahkan tugas seperti sekarang, masih ada aja sih yang lihat perempuan di politik apa sih gitu. Saya sih masih ngerasa not in general, tapi masih ada yang seperti itu. Yang lainnya mungkin nggak ngomong aja gitu. Jadi itu sih tantangannya. Tapi politik kan memang, apalagi kita percaya demokrasi, dan kalau kita percaya demokrasi, kita pahami demokrasi itu keterwakilan, keberagaman, termasuk keberagaman gender. Jadi bukan cuma keberagaman lain-lain, profesi dan lain-lain, tapi gender. Karena politik dan demokrasi secara khusus kan merangkai berbagai perspektif, dan itu penting. Jadi politik itu menurut saya yang utama adalah perspektif, sudut pandang melihat sesuatu dan melahirkan kebijakan dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, atau paling tidak merangkum, merangkai, mendengarkan berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang para perempuan yang notabene setengah dari populasi negeri ini gitu. Jadi harus banyak perempuan di politik. Saat ini memang belum maksimal sih kalau kita lihat keterwakilan di DPR 19-20%, masih perlu lebih banyak lagi perempuan di DPR secara khusus maupun di partai politik secara umum gitu. Oke. Mbak Dini, apakah pemerintahan Presiden Jokowi sudah cukup mengakomodasi perempuan? Bukan cuma kuantitas ya, tapi juga kualitas. Isu-isu perempuan diperjuangkan secara konsisten. Mbak Dini gimana? Kalau saya melihat, mungkin kita berangkat dari jumlah menteri yang ada sekarang gitu ya, perempuan lumayan ya gitu kan. Apa ya sekarang ya? Ada Bu Menteri Keuangan, Menlu, Bu Retno, kemudian Bu Siti Nurbaya, kemudian perlindungan anak wanita ya kan. Terus kemudian 4 ya? Ada Menkyu udah dihitung. Menkyu udah 4-5. Saya rasa itu wanita-wanita yang cukup perkasa ya gitu. Kalau kita lihat dari kiprahnya gitu. Jadi kalau bicara masalah kualitas, itu dicatat lah gitu kan, menjadi perhatian juga gitu. Kita nggak mau sekedar juga masalah laki atau perempuan. Jadi kalau misalnya mau bicara prinsip, sebenarnya kan yang harusnya berjalan itu kan prinsip meritokrasi ya. Kita sebenarnya nggak lihat laki atau perempuannya,
tapi kita lihat kemampuannya, sebenarnya mampu atau enggak. Meskipun tadi saya bilang perempuan dan laki-laki enggak harus sama gitu, karena memang kita kan dilahirkan dengan ada kodratnya masing-masing gitu ya. Justru saling melengkapi, kalau sama bentrok dong gitu kan, redundant jadinya. Nah tapi kalau masalah perempuan saya rasa cukup, saya sih kalau lihat mungkin dari sisi ini kali ya, saya bisa bicara dari presiden ya, dari Presiden Jokowi sendiri gitu, di mana saya juga sering berinteraksi gitu. Beliau sepertinya juga bukan tipe orang yang membedakan melihat oh ini laki perempuan, enggak. Jadi beliau memang ya meritokrasi, siapapun juga berpendapat silahkan gitu. Jadi memang betul-betul melihat pada substansi gitu. Dan saya cukup nyaman, meskipun saya paham yang tadi Mbak Mutia sampaikan gitu. Karena memang faktanya jumlah laki-laki kan lebih banyak nih di dunia politik gitu. Perempuan cuma 20% sekian yang bayar dari kuota 30% DPR kan. Tapi kalau mau dibilang tadi perempuan kan lemah lembut gini gitu, kayaknya kesannya ada persepsi kok kayak nggak cocok di politik. Justru saya bilang enggak juga. Politik harus butuh perempuan lebih banyak nih. Kenapa? Karena tadi itu, perempuan itu kan lebih caring dan sebagainya. Dia lebih punya kemampuan berempati lebih tinggi gitu kan dibanding laki-laki. Ada gini, laki-laki itu memang kan dari sisi struktur, dari sudut pandang matanya aja gini kan, sharp. Kalau nggak apa-apa, fokus gitu. Kalau perempuan tuh gini, gitu. Jadi dia lebih komprehensif, berarti menyeluruh gitu. Makanya harus saling melengkapi. Yang satu, kalau yang tembakan-tembakan yang itu, yang tajam gitu kan, laki-laki fokus gini, perempuan lebih menyeluruh gitu. Jadi empati penting banget ya, apalagi kalau di DPR. Kalau kita mewakili orang, tapi kita nggak bisa berempati, susah loh. Karena apa? Kita nggak akan bisa mengerti gitu, sebenarnya kebutuhan orang itu seperti apa sih gitu kan. Nah jadi sebenarnya justru politik saya rasa lebih perlu banyak perempuan, tapi kembali ya, bukan cuma sekedar perempuannya aja nih. Perempuan yang berkualitas, yang memang mumpuni, yang memang mampu gitu untuk menjalankan urusan-urusan ini gitu. Dan perempuan itu kan lebih detail. Jadi kadang emang kalau kita diskusi gitu dalam tim, perempuan itu bisa catch gitu, pick up things yang mungkin cowok-cowok ini enggak kepikiran. Karena itu tadi, kalau cowok itu kan fokus sat gini kan. Kalau cewek itu bisa semua gitu. Emang begitu struktur mata kita kan juga perempuan gitu, bisa kemana-mana. Jadi kalau misalnya Mas Doni jalan ada cewek sebelahnya, pasti isinya lebih langsung nangkep tuh gitu. Kalau cowok kan gini kan, nggak lihat kanan kiri gitu. Tapi Mas Doni nggak gitu kan? Enggak gitu kan? Saya lihat ke depan terus. Nah jadi tetap sih ya, maksudnya saya kembali kepada kalau konsep saya, laki perempuan sebenarnya sama aja lah kalau dalam soal pekerjaan. Yang penting masalah kemampuan. Tapi memang kalau dibilang dari kodrat tadi, dari cara matanya mandang aja udah beda, ya itu justru harus saling melengkapi gitu. Kalau terlalu banyak yang laki semua juga gitu kan, kurang nanti nih yang apa sentuhan-sentuhan keibuan wanita ini gitu loh. Dan politik butuh itu. Politik butuh itu. Eksekutif, legislatif, dua-duanya butuh. Semuanya butuh, bahkan sampai di pengadilan juga ya, untuk yudikatif semualah gitu. Semuanya juga ya. Oke. Mbak Mutia, sekarang kan memimpin komisi yang cukup angker ya. Komisi 1 itu kan pertahanan ya, mitranya Menhan ya, kemudian juga penyiaran ya, juga termasuk ya, lembaga penyiaran publik. Bagaimana sih memperjuangkan isu perempuan di komisi 1 itu? Apa bisa tidak di situ? Ya, isu perempuan ada di setiap komisi. Dan terutama kalau kita bicara bahwa perempuan, aku kasih contoh dulu deh ya. Menteri Pertahanan tuh mulai banyak yang perempuan loh. Oke. Di berbagai negara ya. Di Indonesia sih belum. Dan nggak harus didorong karena tetap kita lihat meritokrasi. Tapi artinya justru di bidang pertahanan, di mana justru kalau tidak pertahanannya tidak baik, kemudian terjadi perang, misalnya bukan mau itu. Tapi kita lihat beberapa di negara-negara yang terjadi peperangan, itu yang paling terdampak perempuan. Jadi kenapa perempuan juga harus dilibatkan dalam urusan pertahanan. Kemudian bahkan Ibu Menlu itu punya gerakan dengan beberapa menteri luar negeri lainnya untuk mengedepankan Women for Peace. Jadi bahkan untuk mendorong peace itu menggunakan perempuan untuk melawan ketegangan dunia yang saat ini antara negara adik kuasa satu dengan negara lainnya itu sedang digunakan soft power bagaimana melibatkan atau dialogues between women in those countries gitu. Jadi itu penting banget di pertahanan. Kemudian Komisi 1 apalagi ya, Kominfo ya, saya merasa sekali bahwa
kayak dulu Kartini kan dia mengajarkan kita membaca, kita banyak baca, mendapatkan informasi. Dan sekarang yang kita perjuangkan dalam bidang informatika yang juga dibawahi oleh Komisi 1 adalah bagaimana semua mendapatkan akses terhadap informasi yang sama, termasuk akses internet. Jadi perempuan-perempuan juga bisa mengejar ketertinggalannya, terutama mungkin bagi mereka yang tidak diprioritaskan untuk bersekolah secara formal oleh orang tuanya. Untuk paling tidak di daerah-daerah tersebut, internet harus masuk, sehingga perempuan juga terekspos kepada informasi-informasi yang dengan informasi itu dia bisa memutuskan jalan hidupnya, dia bisa memilih apa yang dia ingin lakukan dengan hidupnya. Jadi ada banyak sekali Mas, kita multidimensi lah ya ketertinggalan perempuan menurut saya di berbagai bidang, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kalau urusan yang perempuan, kementerian perempuannya justru nggak di Komisi 1 sih, itu di Komisi 8 atau 9 ya, gitu yang mengurusi tentang perempuan. Itu mungkin kalau yang di Komisi 1, para dubes sekarang lebih banyak perempuan than before. Mungkin karena Menteri Luar Negerinya juga perempuan, jadi kita punya banyak sekali wajah-wajah. Dubes itu pentingnya kan dia tuh wajah Indonesia. Dia perwakilan negara di negara-negara tersebut. Jadi sangat membanggakan bahwa kita sekarang punya lebih banyak lagi duta besar perempuan dan kerjanya juga bagus-bagus gitu. Itu sih Mas, setiap ada fit and proper test, bidang apapun kita usahakan selalu ada 30% perempuan. Kalau di DPR memang, kalau di kementerian mungkin meritokrasi menjadi nomor 1, kalau di DPR karena ini sistemnya perwakilan, kadang-kadang kita dorong yang penting ada perempuan dulu di situ ya, tentu dengan batas minimal. Artinya gini, kalau yang satu nilainya 80 laki-laki, terus perempuannya juga lulus, tapi nilainya 75, kita akan dahulukan yang perempuan supaya memberikan kesempatan bagi perempuan yang dulunya mungkin kesempatan itu haknya direnggut dari mereka. Jadi ini mengembalikan hak-hak perempuan yang sudah sekian lama terenggut, sekarang dikembalikan kepada perempuan. Gitu. Oke. Mbak Dini, kita bicara hukum ya. Jadi orang sering mengatakan bahwa perempuan sebagai subjek hukum ini kurang diperlakukan secara adil ya. Misalnya kasus pemerkosaan ya, alih-alih mendapatkan penanganan hukum justru mereka dianggap dibully ya. Ada kasus juga banyak soal human trafficking dan lain sebagainya. Mas Mbak Dini, bagaimana progres penegakan hukum terkait dengan perempuan di Indonesia? Kalau mau dibilang progres, ya pasti progres ada lah ya. Cuma kan sekarang masalahnya kita udah happy belum sih gitu kan dengan progres yang ada pada saat ini. Kalau mau dibilang happy sejujurnya belum ya gitu kan, belum. Masih banyak yang harus dilakukan gitu. Tapi kalau dibilang tidak dikerjakan ya enggak juga gitu. Jadi memang semuanya itu adalah ongoing. Cuma memang tadi kembali ke yang saya sampaikan sebelumnya gitu. Bahwa elemen signifikan di sini adalah sebetulnya mungkin kalau untuk Indonesia ya, karena budaya kita itu basisnya patrilineal kan. Itu yang agak susah nih. Jadi itu mesti didobrak dulu gitu, mindset. Jadi kita sebenarnya mau bikin program apapun juga dari pemerintah, tapi kalau dari manusianya sendiri gitu kan tidak mau menyambut gitu kan, nggak berani juga melakukan terobosan, susah gitu. Program cuma tinggal program gitu. Jadi memang yang mungkin paling berat untuk Indonesia ini adalah mindset ya, karena ini kan masalah budaya gitu. Budaya gitu. Apalagi untuk mungkin di beberapa daerah tertentu gitu kan yang memang patrilineal kental sekali, misalnya kayak Sumatera Utara. Suami saya kebetulan Sumatera Utara nih gitu kan, Batak, tapi dia sudah yang dijinakkan gitu Mas Doni ya. Saya sudah berhasil menerapkan kesetaraan gender dalam rumah saya sendiri, paling tidak. jadi harus berangkat juga gitu loh dari perempuannya dan juga laki-lakinya gitu. Karena sekarang gimana pun juga yang namanya support domestik, support dari pasangan tuh penting sekali ya. Kayak kita nih Mbak Mutia gitu, kita ngerasain deh gitu. Gimana kita juga harus kerja gitu, kita harus sekolah, harus berkarir sama aja gitu kan. Tapi mungkin kita harus lebih berjuang karena apa? Dari masalah siap-siapnya kita lebih lama ya. Kalau cowok kan enak banget kan tinggal mandi seret jalan gitu. Kalau cewek kita mesti dandan dulu, kalau enggak kan gimana ya. Terus mesti ngurus anak, ngurus rumah gitu kan segala macem deh. Urusan ART lah gitu kan, supir lah semua, bayar listrik lah sampai kita juga gitu. Jadi memang dukungan daripada pasangan gitu, yang mana kalau dalam perempuan ya pasangan laki-laki nih ya. Harus ada gitu loh, kalau nggak susah gitu. Karena gimana, ngurus anak juga, ya kan kita hamil kerja ya iya, juga. menyusui ya iya, tapi ya meeting tetap harus jalan gitu. Nggak bisa dong bilang, ambil rapot anak. Iya, ambil rapot anak gitu. Jadi
memang mungkin tantangannya pertama masalah budaya Iya. gitu, dan kedua itu terkait jadinya akhirnya dengan support para suami gitu. Ketiga, memang dari scope of work-nya perempuan just happen lebih banyak, sehingga dia memang juga harus mempunyai. Tapi untungnya perempuan tuh harusnya dilahirkan dengan managerial skills yang lebih baik ya, jadi kita bisa multitasking itu tadi gitu. Multitasking. Kalau nggak mati banget kan gitu, dari ngurusin listrik, dari ngurusin pembantu rumah tangga, supir, anak, terus hamil, melahirkan, tapi harus fitcon juga, harus meeting juga, harus bikin laporan juga, jadi kita kerjanya double sebetulnya gitu. Dan mungkin itu tadi ya mempengaruhi juga ya fenomena kenapa sih nggak banyak perempuan gitu di dunia politik, karena dia bilang gila, nggak politik aja udah ribet, apalagi persepsi politik itu kan untuk sebagian besar orang kadang-kadang menakutkan gitu kan, ada itu dunia laki-laki, nanti kita nggak diterima atau gimana. Jadi memang banyak hambatan-hambatan sehingga mungkin sampai saat ini aja kuota 30% di DPR aja masih belum nyampe gitu loh Mas Doni. Baru 20,5 ya kayaknya Mbak Mutia ya. Iya, sekitar Jadi kendala-kendala itu, tapi kan bisa gitu berangkat dari ya satu mindset tadi itu. Mindsetnya nggak cuma dari perempuannya yang mengatakan saya bisa, bahwa saya tidak harus membatasi diri saya sendiri. Saya senang banget dengan salah satu yang saya kagumi ya, Margaret Thatcher. Kita semua tahu lah ya, dia Iron Lady. Nah, saya kagum loh, karena saya tahu dia itu meskipun Iron Lady gitu di kantor Prime Minister, di rumah dia masak sendiri loh, dia ngeladenin suaminya sendiri semuanya, sampai dia bilang nggak boleh kalau traveling itu buka koper, disuruh pelayan atau orang hotel buka koper. Dia bilang no, buka koper, pegang baju suami itu tugas istri. Nah kayak gitu. Jadi bukan berarti perempuan masuk politik kemudian akhirnya jadi kayak nggak menghargai suaminya, enggak, kodrat tetap gitu ya. Dan dia bilang bahwa perempuan itu tidak harus membatasi dirinya, itu tadi mindset nih. Semuanya jadi berpulangnya kepada mindset Mas Doni. Bahwa saya perempuan, bahwa saya nggak bisa, bahwa saya tidak pantas masuk politik, bahwa saya tidak pantas sekolah tinggi, ya kan? Bahwa tempat saya ada di rumah. Nah ini yang mesti didobrak. Jadi perempuannya sendiri harus menghargai dirinya dan dia memberikan langit itu adalah batasnya gitu. Karena once kita bilang batasin diri kita sendiri, itu kita udah kalah sebelum perang sih gitu. Jadi jangan pernah membatasi kemampuan kita gitu. Gak usah pikir kita perempuan, laki atau apa gitu kan. Yang penting apa yang kamu mau, what is your dream, kamu kejar, kamu bisa, lakukan yang terbaik. Seperti itu sih. Jadi mungkin yang paling berat adalah ya masalah mindset tadi ya Mas Doni. Yang harus didobrak gitu. Iya. Baik. Oke, Mbak Mutia kan juga membawahi penyiaran ya, lembaga penyiaran publik TVRI, RRI. Ya, melihat dunia televisi sekarang terkait dengan perempuan, kan kita lihat banyak tayangan yang masih menempatkan perempuan sebagai sosok yang stereotip gitu ya. Perlu ada upaya nggak sih sebenarnya untuk apa tuh stereotip? Ya nangis, marah-marah gitu saya ya. bingung nih, karena jarang nonton sinetron belakangan jadi bingung. Rebutan harta Rebutan gitu harta gitu. Ya, artinya apakah perlu ada gerakan juga di mulai dunia? banyak laki-laki yang nangis sih. Iya sih. mulai ada kesetaraan. Ada kesetaraan gender. Ada kesetaraan gender juga ya. Itu laki-laki yang patah hati biasanya yang dinangis-nangis. Tapi kalau kita lihat ini Mas Doni di produksi-produksi film di luar negeri ya, itu banyak mengangkat isu-isu kesetaraan kan sekarang. Dan itu menjadi tren, menjadi hype yang respon publiknya bagus gitu. Kayak pahlawan tokoh utamanya tuh perempuan gitu-gitu kan sering banget di film-film action. Nggak cuman film, ya maksudnya film-film action yang tembak-menembak juga perempuan gitu yang ditaruh. Elektra, misalnya kayak Elektra. Coba apa ya, gue lupa. Udah lama banget ya nonton ya. Jadi itu, dan ternyata respon pasar bagus. Nah saya rasa dunia sinetron di Indonesia atau pertelevisian di Indonesia juga harus mulai melihat seperti itu, bahwa masyarakat seneng kok dengan yang seperti itu gitu, dan masyarakat mereka menjadi penting banget karena pesan-pesan tadi untuk mengubah apa yang kata Mbak Dini mindset itu memang harus masif melalui tayangan-tayangan. TV is very powerful, at least untuk saat ini karena akses internet kita kan belum 100% ya. Jadi orang orang masih banyak melihat televisi. YouTube juga sih sekarang, jadi tayangan-tayangan konten-konten di YouTube tuh juga menjadi penting untuk kemudian bagaimana konten-konten kreator di Indonesia juga mengangkat isu kesetaraan gender. Itu bisa membuat atau mengubah mentalitas itu berkurang dengan cepat gitu, dengan cara melalui tayangan, karena kurang media sebelumnya, jadi memang audio digabung sama visual
itu masuk banget ke kepala gitu Iya, ya. Jadi memang, nempel. memang kita mulai mengajarkan melalui hal-hal seperti itu gitu. Dan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai pengawas tuh kita memang sering diskusi juga untuk mendorong industri pertelevisian tanah air mengangkat isu-isu juga kesetaraan. Memang nggak hanya gender sih, kesetaraan in general, salah satunya juga kesetaraan gender. Itu mungkin. Ya. Oke. Nah, Mbak Dini, kita bicara 2024 nih, ya. Cepat Kan- banget ya 2024. Ya, kita mengandaikan kan bahwa millennial voters kita kan cukup besar nih. Iya, Dan iya. mungkin 50% lebih itu perempuan. Ya, kita jangan bicara urban ya, tapi kita Iya. bicara di remote areas. Itu kesadaran politik perempuan ya, itu sekarang seperti apa? Apakah itu bisa berkontribusi cukup signifikan nanti ya ketika kita bicara millennials ya, 17-35 itu seperti apa perempuan ke depan itu sebagai pemilih? Apakah mereka ya saya katakan tadi politik urusan laki-laki lah, saya di rumah aja gitu kan. Dia nggak tahu siapa yang harus dipilih, dia nggak tahu partai politik. Apakah perlu ada penyadaran terkait dengan soal ini? Perlu sih ya. Tapi ya kalau mau ya oke, kalau misalnya kita mau lihat gimana sih gitu ya responnya perempuan gitu, terutama milenial. Saya rasa milenial sekarang mungkin nggak perempuan nggak laki, kadang-kadang suka juga nggak terlalu peduli sama politik ya. Ya itu dia tuh. Mereka lebih peduli. Kalau laki-laki nggak jadi, peduli gimana perempuan gitu. Main YouTuber yang ya begitu gitu kan. Dan anak-anak zaman sekarang mungkin kalau milenial saya lihat trennya itu mereka seneng sesuatu yang sifatnya dinamis dan instan gitu. Oke. Nah, cuma menurut saya ya itu kembali bener yang tadi Mbak Mutia bilang gitu ya, yang namanya penyadaran, pendidikan supaya orang melek politik gitu ya. Itu perlu sih gitu, karena apa? Setiap kali gitu, apalagi pas zaman-zaman kita kampanye kemarin ya Mbak Mutia ya, kita tuh nggak henti-hentinya gitu menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya politik itu di tangan rakyat, itu kan demokrasi kan. Kekuasaan power itu ada di mana? Ada di people gitu loh. Nah jadi siapa sih sebenarnya yang bisa punya power untuk menempatkan leader-leader di negara ini gitu? Yeah. Kita bicara kadang-kadang, oh ini semua berantakan misalnya karena apa? Leadership issue, yang atas nggak bener, korupsi lah dan sebagainya gitu kan. Tapi saya bilang sebenarnya kalau kita mau lihat, merefleksikan diri ya, melakukan refleksi, siapa sih yang menempatkan orang-orang itu di sana? Ya kita loh. Jadi power itu ada di tangan kita gitu, meskipun cuma satu nih ya saya bilang, tapi suara itu adalah sangat amat mahal gitu. Jangan pernah kamu jual atau kamu berikan untuk sesuatu yang kamu nggak ngerti. Karena sebenarnya masa depan gitu ya, negara ini ada di mana? Iya di kita semua gitu, di masyarakat gitu, terutama milenial ya, maksudnya yang memang akan menjadi generasi penerus bangsa ini gitu. Jadi memang harus peduli politik karena itu bagian dari kehidupan sehari-hari, dan banyak orang nggak menyadari gitu ya, bahwa sebenarnya hidup mereka itu tergantung daripada hasil produk kebijakan-kebijakan politik gitu kan. Yeah. Saya bilang, kalian nggak mau peduli politik, katanya politik kotor lah, inilah itulah. Tapi kalian membiarkan orang-orang yang mungkin tidak terlalu mampu gitu ya, yang kalian juga nggak happy. Kalau kalian diamkan akan jadi pembiaran, dan kalian akan membiarkan mereka melakukan semua kebijakan berhubungan dengan kualitas air minum kamu, kualitas udara kamu. Iya, betul. Berapa bayar uang sekolah kamu, sampai berapa kamu mesti bayar parkir aja itu, sebenarnya itu keputusan di tangan kamu gitu. Jadi kalau kamu care, kamu peduli dengan hidup kamu, harusnya kamu peduli dengan politik. Iya. Karena kamu nggak bisa lari gitu kan, Iya, kecuali kamu mau jadi, ya udah deh saya nggak usah jadi warga negara manapun gitu. Ngumpet di gua, Ya betul. nggak ketemu betul. siapa-siapa. Mau jadi YouTuber pun sebenarnya ada hubungannya ya dengan nanti masa pembayaran pajaknya, ya nggak, dengan masalah semua izin apapun juga, dengan undang-undang ITE misalnya. Jadi memang nggak bisa lari gitu. Jadi pada saat kamu tuh peduli sama diri kamu, harusnya kamu peduli dengan politik. Karena kalau enggak kamu akan gimana gitu hidup di dalam suatu negara gitu di mana produk-produk politiknya nggak akan mendukung kamu. Gitu sih. Yang perlu disadarkan supaya orang kan kadang-kadang gini, ngapain sih gue repot-repot gitu ya, what's in it for me, apa urusannya buat betul. gue. Nah sebenarnya itu yang mesti dijelaskan gitu, ditanamkan gitu, terutama kepada anak-anak muda, milenial, bahwa memang kalau kamu peduli sama diri kamu ya harus peduli politik karena ada korelasinya loh, nyambung loh. Ini bukan sesuatu yang disconnected gitu kan. Kalau kamu nggak peduli, akhirnya kamu dapat leader yang nggak bagus, akhirnya dapat kebijakan-kebijakan produk-produk politik yang tidak baik, itu akan berdampak kepada kehidupan kamu. Sampai berdampak kepada berapa kamu bayar uang sekolah tiap bulan. Nah itu, baru kan dia mikir, oh iya ya,
Sampai gimana cara kamu terdapat kerjaan, ya kan? Gimana kualitas sekolahan kamu. Nah, kamu peduli nggak itu? Oh iya, saya peduli. Nah, berarti kamu peduli politik. Yes. Jadi mungkin koneksitasnya itu loh, Mas Doni, yang mesti di-highlight ya supaya mereka paham. Iya. Nah, Mbak Mutia, dalam kampanye apakah juga masukkan isu-isu perempuan ya? Karena kan kita targeting women voters juga kan, karena tadi disebutkan bahwa populasi kita lebih banyak perempuan, arti voters juga akan lebih banyak perempuan gitu. Most of them itu millennials. Menurut Mbak Mutia, penting nggak sih kita masukkan isu-isu perempuan spesifik ya dalam our political campaign? Aku lebih ke isu perempuan yang mana, karena banyak banget isu perempuan. Jadi kalau mereka dengan sendirinya juga lihat kita perempuan, tahulah bahwa gitu. Dan saya berjuang untuk satu-satunya mereka. Satu-satunya perempuan di dapil saya yang duduk dari 10 kursi gitu. Jadi kita ada sih ngomong bahwa ya nanti hak-hak perempuan nanti disampaikan kepada kita. Tapi actionnya sih yang paling utama ya. Dan karena mereka kalau kita bilang isu perempuan, terutama kalau di rural areas, mereka tuh isu perempuan tuh yang mana ya? Apa urusan ekonomi di rumah, apa urusan ya tentu kalau KDRT dan lain-lain, atau pernikahan paksa, pernikahan dini itu juga. Tapi mereka tuh tidak terlalu terbuka seperti tadi kata Mbak Dini untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita ajak bicara bahwa ekonomi di rumah kalau susah, itu juga isu ibu-ibu, isu perempuan juga loh. Kita bangun ekonomi gitu-gitu. Itu lebih masuk, Mas. Jadi saya biasanya nggak spesifik mengajak mereka untuk bicara isu perempuan. Jadi judulnya tuh nggak isu perempuan, tapi lebih kepada gimana bikin UMKM buat ibu-ibu gitu ya. Nah itu mereka senang, kerajinan untuk ibu-ibu, bagaimana memasarkan karya-karya mereka gitu. Itu mereka senang. Memang pemilih saya rata-rata perempuan dan anak muda. Kalau untuk milenial kan kita juga dorong mereka. Ya sekarang lagi musim industri 4.0, bagaimana mereka terlibat di digital startup, itu penting sekali gitu. Jadi kita nggak terutama untuk yang milenial ya, kita nggak bicara bahwa ini adik-adik ini perempuan dan Anda harus begini-begini. Tapi mereka sebagai milenial in general. Tapi yang saya lakukan misalnya dalam satu pertemuan kampanye misalnya, atau dalam sekarang webinar, ya paling nggak 50% yang dengerin saya harus perempuan gitu, Mas. Dengan sendirinya itu pendidikan bagi mereka sebagai perempuan. Orang dengan isu perempuan ini kadang-kadang kalau kita sebut isu perempuan itu malah juga kadang-kadang apalagi di daerah mereka nggak merasa ada isu KDRT, ya isu kekerasan gitu ya. Tapi bukan isu perempuan saja gitu. Jadi seperti itu. Jadi cara kita tergantung ngomongnya dengan masyarakat terutama di daerah. Tapi ya pasti ya sebagai anggota DPR perempuan, dan saya juga masuk politik karena pengen nambah jumlah perempuan kan, Mas. Kalau nggak masih jadi jurnalis, wawancara seperti Mas Doni sekarang. Jadi ya otomatis, hanya memang saya lebih melihat isu perempuan secara lebih luas. Karena saya mungkin merasa bahwa kompetensi saya bukan di hak-hak perempuan saja atau bicara kenaikan gaji perempuan. Saya justru lebih di informasi, di bidang pertahanannya gitu. Dan memang harus begitu, perempuan harus berbagi tugas di berbagai bidang supaya berbagai bidang itu terangkat derajatnya perempuan. Udara mana kini yang kau hirup, hujan di mana kini yang kau peluk, dimanapun kau pening, rindu tentangmu tak pernah pergi. Di jalan ini menguning langit, berkendara denganmu, tajam mentari menembus pelang, bening teduh matamu. Kau dan wangimu berpadu utuh, tabungan kelak rindu. Udara mana kini yang kau hirup,
Hujan di mana kini yang kau peluk, dimanapun kau kini. Rindu tentangmu tak pernah pergi. Udara mana kini yang kau hirup, hujan di mana kini yang kau peluk, dimanapun kau kini. Rindu tentangmu tak pernah pergi. Oke. Nah ini 1 menit aja. Terakhir harapan terhadap Kartini millennials. Harapan terhadap Kartini millennials ya. Kalau saya sih bilang jadilah versi yang terbaik dari diri kamu sendiri gitu. Karena nggak ada satu formula yang bilang harus jadi gini, jadi gitu. Jadi kan orang stres ya gitu. Kayak jangan jadi wannabe juga gitu ya. Pokoknya kamu menemukan aja gitu sebenarnya. Kenalilah diri kamu gitu kan. Apa sih jadi dream kamu gitu. Kejar itu gitu. Jangan pernah membatasi diri sendiri gitu. Jangan kalah sebelum berperang. Dan kemudian ya sudah gitu. Just do your best. Tadi kan kita bicara prinsip meritokrasi gitu. Kita bicara spirit of excellence gitu ya. Jadi nggak cuma laki-laki aja gitu ya. Perempuan juga di berbagai bidang harus juga memegang prinsip itu gitu. Spirit of excellence. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun bakat kamu itu, lakukanlah yang terbaik dan jadilah excellent di bidang kamu gitu. Kamu senang masak gitu kan, kita nggak bilang semua harus jeng-jeng gitu kan, pertahanan, politik, nggak juga gitu. Senang masak, jadilah chef yang terbaik gitu kan. Kamu suka apa? Kamu suka ngajar gitu, ya jadilah pengajar yang baik. Jadi panggilan orang kan beda-beda gitu. Jadi apapun juga itu panggilan kamu, jangan pernah membatasi diri kamu hanya karena kamu pikir, oh berbasis gender saya perempuan, jangan pernah itu gitu loh. Dan kemudian lakukanlah yang terbaik gitu dari be the best version of yourself itu sih. Oke, dengan support juga dari laki-laki loh kalau rumah tangga. Ya text to tango gitu ya. Kalau rumah tangga ya pasti adalah gantian ya. Jangan sendirian aja saya nih. lagi fitkon, anaknya gini, mami mau pipis gitu. Tolong dong papahnya juga gitu kan, masa mesti panggil mamanya lagi fitkon anaknya mau pipis ya nggak sih Mbak? Atau ganti popok. Ya harus gitu harus ada kerjasama, saling mengisi. Oke, pertanyaan sama Mbak Mutia, 1 menit harapan. Apa tadi? Oh harapannya. Ya aku senada ya, mungkin orang lihat aku sekarang, Mbak Dini sekarang, terus untung aja jalannya mudah gitu ya, tapi Enggak juga sih. Enggak juga. Not at all gitu. Enggak juga. Mempersiapkan diri dan mulai sejak dini ya, dari di pendidikan, itu menjadi sangat penting, karena kalau udah ada persiapan dini yang baik, kepercayaan diri muncul. Masalah perempuan juga salah satunya kepercayaan diri, Mas. Jadi kalau kita sudah percaya diri, kita bisa melakukan yang kita mau. Dan tadi kata kuncinya aku mau. Kartini juga kan kata kuncinya itu. Dia bilang aku mau, dan dengan dua kata itu dia bisa mencapai apa yang dia mau, paling tidak dengan kondisi dia ketika itu. Memang tidak 100% apa yang dia mau dia dapatkan, tapi dengan bahasa aku mau, itu kita akan berusaha semaksimal mungkin, berusaha sebaik mungkin, dan mudah-mudahan usahanya berbalas dengan apresiasi yang baik dari publik gitu. Kalau tidak ya masih tapi paling tidak kita terus berjuang. Karena urusan kesetaraan gender ini bukan sudah dilakukan oleh Kartini kemudian kita menikmati, tapi ini harus secara konsisten diperjuangkan. Karena mungkin aja loh nanti ada wave back gitu balik. Itu mungkin aja seperti halnya demokrasi. Ini adalah sebuah perjuangan yang tidak pernah usai. Ongoing process. Gitu mungkin pesannya. Tadi dari Mbak Mutia bilang aku mau itu, nih saya jadi inget pengen sharing sedikit juga nih ya buat para Kartini milenial gitu kan. Aku mau itu ada satu cerita nih, mungkin ini cerita saya seneng banget gitu. Kodok budak, tau nggak ceritanya? Kenapa? Jadi kayak Mbak Mutia bilang tadi, kita juga di sini nggak berarti gampang loh gitu. Banyak juga yang mana kita sebelah mata sebelumnya dibilang perempuan gitu, mana bisa, dari zaman sekolah juga gitu kan, dianggap nggak bakal bisa, kita selalu mau yang terbaik gitu ya. Tapi ya itu, kadang
perlu juga jadi kodok budak. Jadi gini, ada satu cerita pertandingan kodok-kodok untuk naik kayak apa sih namanya tuh, ke 17 Agustus apa panjat pinang ya, yang dikasih oli tuh licin banget. Ya kodok aja udah licin kan tangannya. Ya jadi kan kakinya gitu. Ayo lomba ke atas. Kodok-kodok ini semua berlomba nih naik ke atas. Pada kepleset lah ya gitu. Karena kan di bawah kerumunan orang-orang, aduh tinggi banget ininya. Oh apa sih si pinangnya itu gitu ya, licin banget. Di atas tuh ada hadiah. Sepeda lah, Pak Jokowi kan sebenarnya kan sepeda ya, jadi ada yang sepeda di ujung. Terus katanya nggak bakal mereka bisa, nggak bisa, itu pasti susah banget medannya. Nah itu kan kita denger. Apa yang kita denger itu mempengaruhi loh, dan apa yang kita pengaruhi itu bisa mempengaruhi aku mau tadi itu dalam hati aku mau, tapi itu akhirnya mundur teratur kan, udah kalah dulu sebelum perang tadi gitu. Nah walhasil dari cerita tadi kodok-kodok itu semua jatuh lah, karena kan juga orang-orang bilang susah gitu kan. Ada satu nih kodok naik terus ke atas dia sampai dapat sepeda, juara. Turun ke bawah di interview, kamu kok hebat banget gitu. Pada saat teman-teman kamu tuh semuanya gugur kalah, kau bisa sampai atas. Apa tips kamu gitu rahasianya? Ternyata dia budek. Jadi selama apa namanya kawanan suara-suara all the noise yang negatif itu kan ngasih tahu ini nggak bisa, ini susah, ini licin, impossible apa. Dia nggak dengar itu semua, emang karena dia budek. Jadi mata dia tuh fokus ngeliat sepeda itu doang. Sehingga semangatnya gitu kan, aku maunya tadi gede. Dan akhirnya dia berhasil. Jadi sometimes ya, perlu juga jadi kodok budek ini gitu. Karena sebenarnya itu juga, that's what I did gitu loh. Dalam beberapa momen hidup saya, di mana semua orang bilang, kamu nggak bakal bisa. Lupain, kamu nggak bakal bisa. Buat apa? Ya saya jadi kodok budek, pokoknya this is what I want, I'm gonna go for it. Fokus bikin program itu. Ya noise itu saring sendiri lah ya, kalau misalnya memang ada yang bagus ya diambil gitu, tapi kalau yang enggak ya jadi kodok budok itu tadi. Karena kalau enggak itu cuma akan melemahkan kita dan meredupkan aku mau tadi, dan itu jadi sumber kegagalan kita sebenarnya Mas Doni gitu. Itu bisa jadi sumber kegagalan atau sumber daripada kekuatan kita. Jadi ya itulah, para Kartini millennials harus juga bisa kadang-kadang kayak kodok budok gitu ya, semangat gitu loh. Good point, story yang bagus nih untuk bagi milenials kita. Gampang diingat jadinya ya cerita. Ya, baik, saudara-saudara, menjadi Kartini di era milenial butuh perjuangan. Ya, artinya bukan semata-mata aksesoris ya, tapi berjuang untuk menjadi apa yang dia inginkan dengan kekuatan, dengan tenaga pikiran sendiri, ya, menjadi excellent di bidangnya masing-masing. Dan untuk itu ya kita rayakan Kartini dalam semangat kesetaraan, tapi juga bukan kesetaraan dalam arti kesamaan, tapi juga perbedaan, menghargai perbedaan, bahwa ada perbedaan laki-laki dan perempuan, tapi perbedaan itu tidak kemudian membuat perempuan menjadi warga negara kelas 2 dibanding laki-laki. Sampai jumpa di program Unity in Diversity Cemara 19 Channel. Lekuk indah hadirkan pesona, kemuliaan bagi yang memandang. Setiamu simbol keagungan, khas perawan yang kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sengat dunia yang mengancam, nodai sucinya lahirmu. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang.